Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior hari Rabu tanggal 23 Maret 2022. Ah, tentu tak sabar untuk tahu siapa narsum kita di episode kali ini. Saya langsung perkenalkan dengan Mas Azhar Mujitaba. Halo Mas. Halo juga, baik-baik, sehat-sehat. Sehat dong. Mas juga sehat tuh. Udah Iya lama dah, sebenarnya, harus. udah lama sebenarnya target Mas Azhar. Akhirnya Akhirnya, dikandangin. akhirnya. Ayo Mas, bercerita yuk ke perjalanan ber-KF dari awal. Tapi simpen ya yang serunya di saat-saat apa ini. Kalau nggak salah sudah 4 atau 5 tahun nih Mas ber-KF ya. 5,5 lah. 5,5 ya. Tanggalnya aja apa? 21 Oktober 2016 tuh. Simpen dulu yang up and down-nya selama ber-KF. Monggo Mas dicerita dulu awal-awal kenal KF dari mana, kemudian Jadi apa yang menyebabkan mau ber-KF. Silakan Mas. sebenarnya ini salah komunikasi aja. Istri saya mau ber-KF. Saya sih nggak ber-KF. Saya Mm-mm, pikir dia mau KF ya silahkan aja. mm-mm. Tapi ternyata dia tuh ngomong KF-KF itu sebenarnya mancing saya. Agar saya Oh, yang ber-KF. oh gitu. Saya pikir Dijebak, ya, kamu mau dijebak, KF ya KF aja, silakan dijebak aja. Mas. Aku merasa nyaman dengan badanku walaupun bulat. Ya, mau lari kok. Jadi ngerasa sehat-sehat Oh, aja. oh, oh, oh. Tapi karena dia sering ngoceh-ngoceh gitu, apa sih sebenarnya KF? Pengen tahu aja. So, Hmm. waktu itu saya masih ingat itu hari Kamis saya baca 3 kali semua protokol bolak-balik. Buka FB, buka apa segala macem. So, begitu jam 7 malam saya langsung bilang, Hmm. saya KF, saya keto besok ah. Wih, nggak Jadi pakai langsung lama. baca, langsung saya bilang saya KF ah. Istriku dengar juga bilang, oh, kamu mulai besok? Iyalah besok. Ya udah kita mulai, jadi kita sama-sama mulai. So, Hmm. dia ngikut aja lah pokoknya. Mungkin dia belum pernah baca kali. Saya baca protokolnya udah ngerti, udah jalan aja. Hmm. So langsung kerjain. Yang menjadi pertama gini kan banyak kali nih orang buat mulai KF tuh sering takut ini takut itu. Kalau saya prinsipnya gini karena saya hidup dalam budaya Islam ya, Muslim. Ah, ah. Ya cuma 16 jam ya puasa ya. Kita biasa 13, 14, alah kacek 3 jam, 2 jam mas saya nggak mampu. Tambah air lagi boleh ya, sudah nggak. Udah gitu malam pula gitu kan, ya nggak banyak tantangannya gitu kan. Itu Oh. satu. Kedua, eh, saya banyak penyakit kan, tapi pikir-pikir Hmm. kenapa takut? Kalau ada apa-apa ada dokter, saya nggak alergi sama intervensi ya. Ada apa-apa bawa ke rumah sakit, bawa ke dokter aja. Mengenai masalahnya gimana itu mau Oh. urusannya dokter kan. Paling Oh nggak saya gitu. selamat dulu. Jadi saya nggak punya ketakutan atau hambatan sama sekali. So hari pertama, hari kedua terus terang salah. Tapi ya Hmm. saya nggak pernah khawatir gitu ya salah aja. Salah dalam arti makanan, pilihan makanan ya, Oh, waktu itu pilihan pilihan makanan. makanan. Hmm. Baru hari ketiga beneran, itu benernya ya makanan Padang toh, menurut aku. So, saya nggak menemukan hambatan berarti ya dari Waktu jalan awal-awal. jalan hijau. Padahal kalau dihitung jumlah penyakitnya luar biasa saya. Emang dulu Jadi punya kalau penyakit apa sih? dari SMP sebenarnya kelas 1 kelas 2 saya sudah deteksi identifikasi bahwa saya punya aritmia ya. Oh, Kelas 2 oke. saya udah kena sakit ginjal. So, Hmm. dan kumatnya lagi pas zaman kerja. Terus saya udah kena hepatitis A, Waduh, asam urat. waduh. Terus yang pokoknya di periode-periode terakhir itu saya kena serangan jantung, dipasang ring 2 buah, sakit empedu, ada Heeh, GERD, ada MAH, heeh. batu empedu tetap ada. So, jadi bahkan saya pernah diperiksa waktu itu buat apa ya? Dia pikir saya itu AIDS. Waduh. Orang melihat tanda-tandanya begini, begono katanya. Akhirnya semua keluarga diem tapi berusaha tes darah katanya. Eh, Akhirnya dapat sih sakit
hepatitis A. Oh, tapi melencengnya ke bukan AIDS. bukan AIDS. Oh, gue bilang, lu ada gila apa gue tiba-tiba AIDS kan? Tahu dari mana ya udahlah. So jadi alasan juga saya kenapa memulai keto tuh karena kan ada ya beberapa yang saya tahu ada yang katanya bagus buat yang sakit jantung, bisa menyembuhkan. Sakit jantung itu, serangan jantung itu sebenarnya simple ya. Modal punya duit, ada duit, lu selamat, nggak punya duit mati aja gitu kan. Waktu itu waktu saya kena serangan jantung itu modalnya 100 juta, jadi saya pikir-pikir enggak lah, saya nggak mau kena lagi lah. Mahal ya waktu itu, mungkin belum ada BPJS kali. So intinya adalah saya nggak mau pasang lagi. Dan kalau orang pernah pasang ring biasanya suka di top up kan, entah berapa tahun kena pasang lagi gitu istilahnya, top up ring jantung gitu kan. Top up-nya nggak enak banget. Jadi waktu saya mulai KF itu udah 6 tahun. Biasanya katanya tahun keempat, kelima, atau keenam itu udah top up. Nah, jadi saya waktu mulai KF itu udah tahun ke-6 kan. Sebenarnya ada dalam posisi was-was, ini top up apa enggak ya? So, jadi nggak ada top. Saya menghindari top up, biayanya gede. Kira-kira gitu. Terus tapi memang saya punya ya yang paling ganggu itu GERD dan juga batu empedu. Itu batu empedu atau GERD saya nggak tahu mana yang sering menjadi hambatan gitu ya. Sering kali saya nggak bisa lari hanya karena gasnya tinggi, GERD-nya kumat, atau batu saya nggak tahu, atau kolik sama sekali. Dan koliknya itu bisa seminggu 2 kali. Dan saya nggak bisa banyak sekali. Saya nggak bisa. Dan coba kayak sakit jantung itu kan diharapkan banyak serat, oatmeal, apa gitu. Tapi di satu sisi asam urat tinggi, malah yang hijau nggak boleh, serat nggak boleh, oatmeal nggak boleh. Terus saya bilang, Tuhan saya nyerah deh. Saya nggak tahu nih saya mesti makan apa. Udah nyerah, nggak tahu. So dalam masa itu memang akhirnya ya keluarlah KF ini, di mana yang jadi pertentangan menu makanan akhirnya ya hilang gitu aja, selesai udah. Jadi kira-kira gitu loh. Jadi lebih banyak dipicu oleh saya tertantang pertama. Saya paling males urusan diet, saya paling suka. Bisa nggak sih? Nah, cuma masalah ditantang aja. Kalau bisa ya udah, karena macam-macam diet saya kerjakan sudah. Semua berhasil kok. Pada dasarnya diet itu kalau kamu turuti pasti berhasil. Cuma yang bisa berkelanjutan, sustain, itu susah. Saya mau raw food, mau vegetarian, mau food combining, saya selalu bilang bahwa saya berhasil. Semua ya, kalau cuma targetnya mau turunin berat badan atau apa, itu berhasil. Nggak ada yang nggak berhasil. Cuma ya itu, lewat berapa bulan atau apa gitu, mulai tergoda gitu kan. Dengan KF sebenarnya ada godaan, tapi akhirnya saya buat jadi pelajaran aja. So jadi yang memicu saya untuk ber-KF itu lebih kepada tertantang dan mencoba bahwa ini bisa menyelesaikan banyak penyakit. Jadi paling utama yang saya kejar memang adalah ya orang ikut KF di mana-mana pasti cuma pengen kurus lah ya. Saya nggak gemuk-gemuk aja. Tapi setelah berjalan di dalamnya, yang paling utama itu sebenarnya kesembuhan. Karena saya koleksi penyakit saya luar biasa banyaknya. Gitu. Jadi, ternyata sembuh begitu aja gitu, selesai begitu aja. Dan itu memang terlihat dari hasil lab ya Mas ya? Ya, hasil lab juga. Karena saya punya pasang ring, jadi selalu hampir praktis setiap tahun saya cek. Dan yang konyolnya itu, saya berani masuk di tes yang waktu buat treadmill ya, itu saya minta beban 100%. Biasanya kan 85% kan, Bruce stage. Saya coba selalu tiap kali itu 100%. Itu nggak apa-apa. Dan terakhir tahun kemarin saya periksa,
Itu dia bilang untuk seumur kamu setelah kena COVID tuh. Kena COVID ya juga. Dia bilang untuk seumur kamu dengan hasil kayak gini dia angkat 2 jempol. Kamu Uh, luar biasa katanya. Terus dengan KF saya pun saya punya aritmia itu sudah susah dideteksi. Bukan saya nggak akan bilang bahwa hilang ya, tapi hmm, dia bilang agak susah dideteksi aritmiamu. Kadang-kadang aja keluar gitu, dalam stage hmm, itu. hmm. So malah dibilangin, dulu lari terus aja lah, jantungmu nggak apa-apa katanya. Lari, suruh Lebih lari kencang terus. lebih baik. Jadi dulu itu waktu awal baru dipasang ring, begitu Oh, dengan berapa ya, emang agak telat ya, 92 gitu, kelihatan itu aritmianya dan keterlambatan dari denyutnya gitu. ah, Lah itu enggak. Sampai kemarin ya yang tahun lalu lah dia bilang mungkin dia baca riwayatnya kan, oh ini ada aritmia. Jadi dia berusaha mencari aritmianya itu. hmm. Walaupun akhirnya, oh iya nih ada nih katanya. Oh masih ada, oke, nggak apa-apa. Tapi maksudnya dia perlu effort untuk mencari, nggak dengan segampang itu ketemu gitu aja. Gitu aja. Aduh. Kira-kira gitu. Kalau kalau GERD langsung hilang lah. Semua gangguan-gangguan kesehatan itu nggak nyampe 3 minggu. Nyampe Hmm. 3 minggu hilang semua. GERD, batu empedu, masalah-masalah itu semua nggak ada. Langsung Kalau hilang. yang aritmia susah dideteksi sama dokternya itu di tahun keberapa? Atau sudah sampai setahun? Nggak, kalau yang tahun ke, oke, 8 bulan setelah saya ikut KF, itu ya hasil Heeh. yang menyenangkannya tuh ini. Kan sempat terjadi pembesaran jantung. Pembesaran Oh, jantung oke. Heeh. itu langsung berhenti. Itu nggak Oh. apa uh, kembali ke ukuran normal. Mm-mm. Dia bilang ini jantungmu kok ini jadi kembali ke ukuran normal. Terus ya itu tadi aritmianya makin susah dideteksi. Dari mulai 8 bulan itu udah mulai susah dideteksi. Maksudnya ketemu ya itu yang 8 bulan itu yang dia bilang, ya udah kamu lari aja terus kan katanya. Oh, gitu. Keren juga. Jadi kalau sampai beberapa kawan ada yang terganggu aritmianya, ya itu nggak terjadi sama saya ya. Siap. Jadi agak aneh aja karena saya mungkin uh, karena saya pernah sakit jantung, pernah kena pasang stent. Jadi Mm-mm. pengetahuan saya khususnya dari dulu itu kalau mau kan saya udah lari. Mm-mm. Yang jantung itu kan bekerja itu berdasarkan perpindahan ion kan, elektrolit kan. So, jadi Mm-mm. saya dari awal itu memang menjaga elektrolit. Dulu maraton pertama saya cuma bawa gula, bawa garam. Jadi saya Mm. cucup gitu. Mm. Terus setelah KF ya yang saya andelin garam. Jadi saya bilang ya udah saya pakai garam. Dan ternyata memang nggak ada hambatan ya. Jadi memang dari dulu saya selalu menjaga elektrolit dalam hal ini garam garam mineral. Mm. Jadi urusan jantung nggak pernah ada masalah. Mm. Terus kayak apa namanya tuh healing krisis ya. Saya nggak Ya. pernah ngalamin healing krisis. Oh ya? Modal saya cuma ya nggak. Jadi yang paling utama saya cuma bilang kalau Anda mau melewati healing krisis sebenarnya jaga cairan Hah? sama garam mineral. Udah semestinya sama ya kalau karena saya lari apa olahraga jadi saya nggak pernah orang sibuk bicarain healing krisis anu Hah? ya enggak saya nggak ngalamin sama sekali. Jadi padahal penyakit saya paling banyak. Mungkin kalau lihat gaya tubuhnya, apa bahasa tubuhnya Mas Azhar ini kan modelnya cuek ya. Gak mau Ya pusing, gak mau pusing. iya. Jadi dan nah itu tadi saya setuju dengan Mas Wido juga. Dulu itu kalau mau lari, aduh, ya dari mulai ke belakang, mesti nyiapin ya malam sebelumnya ya carbo loading, terus pagi sebelumnya mesti nyiapin minum dulu begini, begono, terus bawa bekal, dalam arti ya gel ya, gula lah. Sekarang waktu itu di awal-awal KF
Ya bangun ya langsung langsung lari aja, nggak mikirin harus buang air atau apa, enggak. Modalnya air. Iya. Ya kalau aku bawa garam, tapi ternyata nggak banyak banyak gunanya juga sih garam. Air sih yang utama. Iya, kalau Kecuali kalau memang badan olahraga. kalau badannya sudah mampu menahan ya memang tinggal airnya aja yang perlu hidrasi. Iya, tapi ya itu setelah lari, setelah diekspos sama aktivitas yang tinggi, Nah, bisa tuh. mineral itu menjadi utama udah setelah yang habis itu pokoknya saya berusaha masukin gitu. Hmm. Buat teman-teman yang belum tahu, Terus tadi sempat disebut Mas Wido itu yang narsum kita terakhir sebelumnya ya hari Minggu lalu. Nah, ini Mas Wido yang di Warrior KF di Berlin, Jerman itu ya ini dapat info KF-nya dari ini Mas Azhar. Jadi boleh dibilang ini episode lanjutan. iya Lanjutan ke berseri mentor. nih. Justru dari Mas Wido apa Mas Azhar nonton terus langsung ngobrol sama aku langsung tak tembak. Kebetulan kok ya gayung bersambut. Ya udah mau, ya udah syukurlah. Lanjut Mas. Berarti Iya, aku sih melihat bahasa tubuhnya memang ndak mau pusing, ndak mau banyak mikir. Kalau di teman-teman warrior lain kan eh, salah satu yang membuat bisa yakin ber-KF itu persiapannya ya salah satu antisipasi healing crisis itu. Jadi kadang-kadang ya ada ketakutan sedikit. Nah, ini mungkin Mas Azhar bisa bagi tips lah. iya. Jadi gini, semua yang akhirnya belajar KF lewat saya Mm-mm. cuma sarankan satu, air sama garam. Nggak ada yang kena healing krisis. Oh Udah iya, itu aja. wih Nggak keren. ada satupun. Itu yang kemarin ada proteinuria ya, yang kebocoran Iya, protein ya. Oh ya, iya, saya iya. itu SMP itu udah SMA kelas 1 itu sudah proteinuria. Jadi Oh, yang kencing ginjal saya itu itu banyak ya, mengandung protein. yang problem ginjal yang Mas Azhar tadi bilang ya. Iya, iya. Jadi memang baru Oh, saya ingat-ingat, oh berarti dulu waktu zaman SMA saya sebenarnya penyakit ini ya. Kan baru dibilangnya ingat diperiksa, loh sekarang. kok kamu banyak proteinnya di dalam kencing. Oh, aku cuma tahunya kan yang namanya dari kencing biasanya batu, ginjal gitu kan. Oh ternyata ada protein juga. Jadi sebenarnya ya kebocoran protein di ginjal, untungnya saya nggak mikirin, jalan-jalan aja. Kacau. Ini Nah, ini satu sisi perlu ditiru, maksudnya semangat cuek ya. Tapi bagi yang kepikiran mikir juga gila nih orang. nah, hal yang membuat menyenangkan dari keto itu adalah begini sebenarnya. Jadi Hmm. yang bisa membuat saya selalu berjalan di KF itu adalah hasil. Jadi Hmm. karena saya berangkat dari banyak penyakit, Hmm. banyak kesembuhan, Hmm. jadi nggak kepengen balik gitu loh. Nggak mau ingkar sunnah gitu kan. Saya nggak mau lagi ingkar, ya udahlah. Wong, saya bukan nggak nyoba ya. Saya Hmm. coba kok. Pamannya saya ya cheating, maksudnya naikkan karbonya. Hmm. Sederhana kok. Ya badan jadi aut-autan. Dan Hmm. saya akhirnya mengerti bahwa dengan kita coba cheating yang diserang itu the weakest point kita loh. Jadi jantung, terus mulai lagi umpamanya empedunya nih ada Oh. nih ya, dia akan kena lagi gitu. Hmm. Hmm. Saya Hmm. jadi Titik dia titik akan kembali lemahnya ya. menyerang di titik-titik lemah itu. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. Hmm. saat ini mungkin dia sedang dalam proses penyembuhan total, tapi ya bukan, saya nggak berpikir untuk sembuh total. Begini aja udah jauh lebih enak loh. Dokternya udah dua Masa jempol, ia Mas. mau masa ia mau kayak bayi tanpa penyakit lagi gitu? Ya enggak lah, udah puluhan tahun. Keren. Ini statement keren. Jangan Ya berharap enggak, kayak bayi yang masih lembaran putih iya, bersih gitu. bebas penyakit apa segala, ya enggak lah. Terus pamannya gini ya, saya batu empedu saya ingat Pak. Hmm, Ukuran batu empedu itu 1,2 cm sama 0,8 cm. lumayan. So,
Setelah KF apa yang saya dapat? 0,6 sama 0,4. Oh ngarep ini lang, Ah. yang enggak biarin aja nanti setelah itu kan proses puluhan tahun. Masa saya selesai dalam sebulan, 2 bulan, wong saya nggak kena gangguan kolik aja seminggu atau 2 minggu aja udah happy. Ini udah 5 tahun nggak ada gangguan kolik. Jadi Wih, kan nggak itu, sebenarnya. itu, Jadi itu jauh ya. lebih happy kan. Iya, Jadi iya, iya. dulu tuh Kadang-kadang, saya kalau kadang-kadang mau kalau udah, kadang-kadang kalau udah berasa manfaatnya, kayak tadi Mas itu ya, misalnya dalam waktu relatif singkat, aku bilang relatif singkat ya, batu empedu dari 1,8 dan 0, berapa tadi, terus turun jadi 0,6 sama 0,4. Dalam waktu relatif singkat, wow bisa turun segitu banyak. Kok enggak, wes tak tungguin berapa hari lagi, boya hilang gitu, tapi udah hilang-hilang. ya nggak ngarep inilah asal nggak ganggu itu bener loh Mas. Iya, iya, Jadi iya. kalau batu empedu itu kumat itu Nah, saya udah kadang, tahu tandanya dari jam iya, 8 iya. jam 10 saya udah tahu. Saya langsung memisahkan diri di kamar lain. Ya udah gelepar-gelepar aja sendiri karena Aduh. mau dikasih apa painkiller. Ada yang bilang Iya. kan gini, kalau kamu kena sakit koliknya batu empedu, kamu Hmm. disuruh apa aja sama dokter pasti kamu mau. Dan semua teman-teman saya yang kena, empedunya diangkat semua. Oh Hmm. ya saya selamat gitu loh. Padahal saya udah datangin dokter, 6 dokter. Untungnya dokternya 50-50. 3 bilang operasi, 3 bilang jangan dulu lah. Untung udah ada KF. Oh. Itu semua dokter senior loh. Dokter Buset. senior. Jadi ya saya selalu akhirnya bilang, keto itu buat saya the last hope. This is the last Hmm. hope. Apapun penyakitmu, apapun gangguanmu, Hmm. ya selesai. Hmm. Ya gitu aja. Selesai dalam ada levelnya ya. Ngarep langsung hilang total mah ya enggak lah ya. Ya, kadang-kadang orang melupakan di situ teman-teman masih ya karena merasakan exciting ya, maksudnya bisa bisa membaik, kemudian didukung dengan hasil lab progresnya juga makin membaik, ya kan? Jadi kadang-kadang terdorong, itu ada semangat mendorong kayak, aduh ini sekalian hilang gitu. Jadi biar biar langsung wah gitu kan. Jadi kadang-kadang terlupakan itu nikmatnya sudah tidak sakit ya toh. Atau Iya, masih ada sakit tapi sudah jauh berkurang. Kadang-kadang jauh. lupa. Iya, iya. Mas Wido kan dulu larinya kenceng tapi katanya cara aku ini susah nih ngilangin perutnya nih. Kesindir. Gak lama dia itu bilang, Mas, udah hilang perutnya nih. Oh, bagus lah. Oh, bagus. Laporan ke mentor. Emang bener. Aduh. Tapi kalau aku tadi dengar kisahnya Mas Azhar seputar histori penyakit ya, berarti yang cukup berkesan itu aritmia seputar jantung lah ya, Ya, yang seputar sangat jantung. berkesan ya. Ya, aku dulu masih ingat Mas Azhar di awal-awal sempat juga ngobrol sama aku lewat WA, terus yang waktu masih berkutat dengan dehidrasi ya dulu ya. Akhirnya membuktikan sendiri naik turun 40 tingkat ya kalau nggak salah tanpa unit Oh iya, kemudian. kehebatannya Keto, wah, saya nggak ada lawan lah. Itu saya kan saya di gedung, kokas lah kokas. Kokas itu tinggi lantainya 44. Saya ada di basement 2. Dan itu ada 3 tower. So saya Oh, harus naik itu setiap hari. Kalau nungguin lift luar biasa mampus. So saya wih. akhirnya memutuskan jalan dari basement 2 ke lantai 44 itu baru inspeksi turun gitu kan. Itu 12 sampai 15 menit sampai top, turun lagi, naik lagi ke gedung yang lain, begitu aja terus. So emang tenaganya gila, bener-bener. Dan saya selalu makannya itu setelah pulang kerja, jam 7, gitu. Siang nggak pernah makan. Jadi memang, Waktu jadi memang waktu oke. mas Okay, waktu Mas ada Azza 3 cerita hal itu aku yang serem loh. Waktu Mas Azza cerita gitu itu jujur aku serem. Tapi lihat euforanya, wow.
Tapi memang ada 3 sih ya yang pengen dicari dari keto ya. Satu orang adalah pengen Betul. turunin berat badan ya, biar bagus. Terus menyembuhkan penyakit. Kalau saya masih ngincer, nah Pak Mas Wido yang udah buktiin. Tenaga yang luar biasa. Karena dibilangin bisa sampai 25, kandungan dia bisa menampung sampai 25 kali kan kemampuan umum. Kalau kita bisa mengakses lemak itu bisa sampai 25 kali. Ya kira-kira 49.000 sampai 50.000 kilokalori. Itu yang paling ekstrim 16.000 kilokalori pun semestinya nggak perlu nambah ya. Kalau udah badannya adaptasi, karena ada pertandingan yang menggunakan sampai 16.000 kilokalori. Yaitu berapa kali maraton tuh Mas? 5 atau 6 kali maraton ya, bisa sampai 5 kali maraton. Ya, luar biasa kan, kalau 40 kali 5 berarti 200 kilo ganti isi. Itu sebenarnya badan keto mampu melakukan itu kalau adaptasinya bagus gitu. So, jadi saya yang belum sempat membuktikan adalah kelebihan tenaga tersebut, walaupun 30 kilo ya nggak pakai apa-apalah. Air doang. 30 kilo. Tapi belum ada sih keinginan, nantilah someday. Belum juga nyoba, tahu-tahu kaki udah kena. Coba. Masa iya saya ngarepin keto bisa menyembuhkan inflamasi di kaki saya? Berharap sih. Tapi ya nggak gitu-gitu amat sih. Sakit. Tapi memang saya abuse kok. Saya 2 tahun lalu lah itu saya benar-benar abuse badan saya. Jadi yang akhirnya kena kram itu kan 2 tahun lalu. Makannya saya kurangi. Larinya tiap hari. Puasa nih ya. Dalam kondisi puasanya itu 22 jam. Terus tanpa air kan. Tiap sore 10 kilo sebelum buka itu saya lari. 32 hari. Dan udah makanannya saya kurangi. Mentok-mentoknya cuma 52. Saya paksa lagi. Saya memang cita-cita waktu itu saya mencoba buktiin sampai 47 atau 49 kilo. Nggak bisa. Udah 52 saya press abis-abisan, nggak bisa, ya sudahlah. 2 minggu tetap stay di 52, ya udah saya balik. Normal aja, naikin. Jadi enaknya KF itu ya kita coba aja. Ini nggak bisa. Nah, akhirnya saya begini, kayak susu. Saya coba susu. Akhirnya saya bilangin, haram susu buat saya. Lepak saya seharian mencret, segala macam lah itu. Itu benar-benar penderita, habis badan kayak diselong-selongin gara-gara susu. Jadi susu. Jadi akhirnya kita tahu gitu, oh ini saya nggak bisa, ini saya bisa, ya cobain aja. Dijabanin aja. Jadi, termasuk yang abuse. Ampun, iya, saya abuse. Aku baru denger loh Mas, serius ini. Oh, ada satu lagi. Saya ikut maraton 2014. Entah gimana saya salah baju. Ukurannya jadi SS. Itu nggak pernah muat. Baru tahun kemarin, setelah mengerucut sampai 52 itu, bisa kepake itu baju. Kebayang dia harus menunggu. Kalau nggak ada KF, sampai sekarang cuma jadi hiasan dinding. Ternyata ada gunanya juga aku simpan. Dengan KF dan segala macam, bisa juga dipakai. Adalah fotonya saya pakai lagi tuh kaos. tapi abuse-nya itu loh yang bikin geleng-geleng hanya demi kaos. Yang bener aja loh. Nah, kapan lagi nyobanya? Pokoknya saya cuma pengen mineral sama air, dah itu aja. Saya yang paling saya jagai. Aduh. Ini live testimoni. Kalau udah gini enggak tahu. Aduh. Itu tadi makanya beberapa orang mungkin melakukan KF demi tujuan tertentu. Saya kadang-kadang karena tertantang gitu. Jadi food combining, vegetarian, terus raw food, itu semua masa sih orang bisa, aku nggak bisa.
Gitu Hmm. aja, cobain aja rasanya. Jadi paling nggak kalau orang ngomong, oh ya saya tahu, udah gitu Hmm. aja. Dan ternyata akhirnya ya berlabuh di keto aja lah. Keren. Ada yang nanya loh, Mas Azhar umur berapa? Saya Bikin tebakan aja nih. April 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 nanti 59. Wih, ayo kelihatan 59 dah ini. Enaknya keto satu, kita nggak sabar menjadi tua. Tua dalam arti Sehat apa? loh. Aku tuh nggak sabar nunggu 60, nunggu 70 gitu. Saya cuma tahu saya di usia itu sesehat apa. Wih, keren. Orang kan lu tua dan penyakitan. Saya enggak, saya mau jadi, cita-cita saya baru sama Mas Wido ya. Umur 70 mau jadi model binaraga. Cie. Mas Wido Aduh. aja wah gila latihannya. Tapi di Masa sana saya umum loh, kalah. Mas. Di sana umum katanya umur segitu banyak yang masih fit, banyak yang masih bisa lari lama. Lah, kita bikin Mas di Indonesia. Ya syaratnya satu, makan protein. Jangan lagi dikurangin dah. Saya sering ngeledekin orang. Kalau memang kita harus makan karbo, Nabi Adam waktu turun bawa panci. Aduh. Jadi ya, itu juga sih. Tapi benar ini kita banyak belajar ya walaupun dalam bahasa yang super duper gaul, tapi teman-teman nggak usah kaget. Ya memang seperti ini. Mas Azhar itu sehari-harinya seperti ini. Tapi banyak Ya, pesan-pesan yang terkandung di dalamnya kayak tadi abuse ya kan pengalaman Mas Azhar membuktikan ya entah sebenarnya bukan untuk membuktikan ke sesama tapi ya pingin tahu ya kan makanya Mas Azhar kan tipenya oh ada pola seperti ini, oh ada pola seperti itu ya kan. Jadi coba aja rasakan ke badan seperti apa. Lah baru dari situ ambil kesimpulan. Nah kesimpulan itu yang bersifat subjektif ke Mas Azhar gitu lah. Belum tentu bisa terbukti ke orang lain. Orang lain belum tentu bisa sama loh nerapinnya gitu. oh, oh iya, ini ya. Karena sekali lagi saya orientasinya penyakit awalnya. Hmm. Itu buat waktu saya GERD, saya jantung, obat saya itu sehari 198.000 atau kira-kira 6 juta lah per bulan. Widih. Masa nek aku makan siang cuma 15.000, 10.000, 15.000. Makan obatnya sehari dua hampir ratus 200 ribu. ribu. Saya nggak masuk akal itu buat saya. Itu makan kayak gitu. Hmm, hmm, hmm. So sebenarnya dengan keto ya mendingan dibuat makan steak, makan apa ya? 200.000, 100.000 lah sehari buat makan hewani. All you can Ya, eat, udah all you can eat, iya selesai. udah bego tuh. Jadi Aduh. jadi makanya saya bilang kenapa saya bisa bertahan di keto karena ya itu tadi ada hal yang membuat saya kayak lepas dari penjara gitu ya. Dulu Hmm, makan ini nggak boleh, itu nggak bisa, ini nggak bisa. Banyak hambatan, limitasi saya. Tapi setelah hmm, keto, limitasi saya nggak ada gitu loh. hmm. Makanya saya bilang, saya nggak sabar nunggu menjadi tua. Walaupun berat Nggak badan sehat belum ya. mencapai target ya. Cuek sekarang. Sekarang sama berat badan cuek. Oh iya, sekarang saya bisa naik turun, naik turun. Gak Jadi, terlalu dipusingin. tapi saya ngikutin ini loh, range-nya itu. Pokoknya kalau range Eh, saya bermain di 5 sampai 6 kilo. Mau naik 5 kilo, 6 kilo, turun lagi. Pokoknya begitu aja lah. nah, Tergantung ukuran bener. celana gitu kan. Iya. Lah memang kalau sudah paham badannya ya tahu range-nya di mana. Memang begitu, Mas. Betul itu. Iya. Keren. Keren banget. Jadi saya nggak mau, saya nggak, kayak umpamanya gini lah, saya singgung sedikit food combining ya. Awalnya tuh kan susah kita. Ini pola makannya ini bagaimana sih? Ini bagaimana gitu ya.
Sama juga keto, Pak, pada nanya ini gimana, ini gimana. Hmm. Lama-lama akhirnya saya kalau ditanya keto gimana, ya saya cuma tahu sederhana. Ya nggak makan karbohidrat, ngurangin gula, nggak makan gula gitu kan. Itu cuma Hmm. itu aja. Yang lainnya akhirnya udah feeling kan. Oh ini nggak bisa, ini nggak boleh berlebihan, ini hmm, nggak sekaku itu ya. Akhirnya ya biasa aja. Kalau ditanya gimana, kudu belajar lagi sayang. Ya, memang saya nggak akhirnya kalau dulu nggak tahu fisiologi, nggak paham amat fisiologi, sekarang lebih nggak paham lagi. Pokoknya Lu ini boleh, ini nggak boleh. patokannya Tapi kan tuh masih bisa badannya. ngajarin orang ya. Dengan kata lain, pesan Mas Azhar kali ini bilangnya kenali badanmu. Ya, pasti punya cara masing-masing. Oh ya, Iya. terus karena ya itu tadi saya kan nggak alergi sama medis atau apa obat atau apa. Hmm. Apalagi pas kena COVID. Hmm. Kita mana ngerti ada dederem lah, jiderem, terus ada apa lagi pengentalan darah ya. Ya kita mah logika aja. Begitu dibilang, ada pengentalan darah. Ya minum pengencer darah lah, walaupun keto semuanya baik ya. Tapi ya namanya daripada ya kita saat itu setelah dari kena COVID, ya saya minum apa tuh? Askardia ya kalau nggak salah. Ya sejenis aspilet gitu. Aspilet, Saya siap. aspilet. Terus kayak sekarang aktivitas karena ini kan lebih daerah yang rawan gitu buat saya tetap bawa kayak apa isorbit gitu buat membuka saluran. Saya tetap bawa, bukan saya tidak bodoh begitu aja membiarkan meletakkan hidup saya dengan satu pola makan. No, no, no. Kita pakai cara macam-macam. Tetap, tapi walaupun nggak pernah kepake ya, itu semua obat-obat itu apa yang khususnya yang pembuka pembuluh darah nggak pernah kepake. Tapi ya namanya jejak secara medik dibilang begitu ya pakai bawa aja, melindungi diri daripada entah kalau ada apa-apa orang lain yang panik, Bener. jaga-jaga aja. Iya, Tetap. iya. Ya, memang memang itu kadang-kadang kita kalau misalnya nih terima ilmu sesuatu yang baru dan itu works gitu ya, maksudnya bekerja gitu ya. Rasanya itu udah, wah ini udah paling bener nih, paling bener. Jadi apa yang kita tahu sebelumnya itu terkesan terkesan nih itu sudah tidak relevan lagi, salah, gitu kan. Ini yang bener nih. Nah, ini pola seperti ini juga hati-hati. Terlihatnya mungkin benar kalau pas yang dipelajari atau tahu ilmu yang baru tadi itu memang pas benar. Tapi itu juga bisa jadi bumerang suatu saat nanti. Karena satu hal tadi yang tadi Mas Azhar bilang, pesan yang aku tangkap teman-teman, kenali badanmu. Iya. Ah, ngomong-ngomong kenali badannya Mas Azhar, waktu Mas Azhar abuse yang gila-gilaan itu, butuh berapa lama Mas untuk untuk Sebenarnya sembuh? kan waktu itu kan udah keto ya, udah keto. Iya. Tapi saya itu mau mencoba menurunkannya itu dari 58 ya. lima puluh Oh. delapan saya coba paksa ke 47 atau 49, nggak bisa. Itu nggak nyampe 10 hari udah dia mentok aja di situ di 52. Nggak bisa Hmm. lagi. Jadi Tapi memang masih dipaksain ya, Pak, kalau nggak saya salah. paksain 2 minggu ternyata nggak turun-turun juga ya sudah lah ya. Itu selain selain yang didapat nggak mencapai itu, terus terasa di badan kayak gimana, Mas? Memang terakhir itu terasa lebih sering karena bulan puasa ya. Mm-mm. Bulan puasa itu kan yang membuat jam tidurnya kurang, Hmm. makannya kurang. Hmm. Ya, Aduh. walhasil akumulasi dari itu bukan saat itu, yaitu Oh. tadi kekurangan mineral apa segala macam. 2 bulan kemudian saya kan masih tetap lari apa segala macam, yaitu kayaknya tergerus gila-gilaan, locking. Jadi apa tangan kanan saya, jadi interior dan eksterior Heeh. lengan itu
Heeh. Lama banget ya kalau bahasa sederhananya frozen shoulder ya. Tapi Oh. kayaknya dia nguncinya luar biasa. Jadi saya saat itu juga akhirnya ya banyak masukin magnesium, masukin mineral-mineral saya tambah gitu. Dan ternyata yang paling utama sakit-sakit itu semua itu Mhm. sembuhnya dengan latihan beban. Nah, Jadi ini menarik. jadi kalau kena locking di sana, locking di sini, saya bukannya berhenti. Saya kasih beban Hmm. kecil sedikit 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 gerakan itu. Oh. Lama-lama hilang juga. Hmm. Jadi memang uh, oke, akhirnya kan dibilangin keto lebih baik latihan beban. Ya, saya senangnya lari sih sebenarnya. Jujur ya Mas ya. Passionnya di lari. Oh. Di dalam latihan beban itu kayak di dalam ruangan itu sama aja membuat saya di penjara. Saya outdoor person, moving orang yang bilang. Tapi ya ada bagusnya juga ternyata ketika saya latihan beban itu, yaitu tadi beban di lengan saya hilang, Hmm. hambatan-hambatan di flexibility, mobility, join dan Hmm. otot Hmm. ya diperbaiki gitu aja. Jadi memang Hmm. bagus juga latihan beban gitu ya buat apalagi makin menjadi tua ya. Menjadi tua ternyata harus lebih banyak latihannya. Latihan join, latihan otot, latihan makanan. Apalagi Mas Vito? Latihan lari ya. Kardio yang penting ya. Latihan makan yang banyak. Oh iya. Aduh. Saya juga belajar dari orang tua saya ya. Kan Heeh. orang bapak, ibu, kakak semua penyakitan semua meninggalnya kayak begitu. Oh Akhirnya iya. saya lihat, oh ini toh penyebabnya. Ya kekurangan protein. Kayaknya menjadi tua itu atau secara tidak sadar kita shutdown diri kita. Dengan apa? Hmm. Mengurangi masukan protein. Jadi Hmm. memang menjadi tua lebih baik makan ya, protein dalam hal ini hewani ya. Iya, Nah, iya, iya. bukan hanya malah lean itu nggak baik sebenarnya. Lean meat itu nggak baik. Jadi ya mesti banyak fat juga. Tetap protein butuh, tapi fat lebih banyak. Ya aku baca-baca sana, baca sini akhirnya oh oke. Okay. Jadi pola makan saya sekarang protein protein dari hewani, tapi saya nggak mau yang lean. Lebih banyak Hmm. tetelannya lebih bagus. Lebih gurih lah. Lebih gurih lah. Iya lah. Nah, Eh, kan kelihatan aku jadi kelihatan lebih muda gitu. Cih. 59. 59 loh. Kesannya sih masih kepala 4 kok, Mas. Iya, cicilan pula gitu ya. Nah, gitu. Aduh. Keren, keren, keren. Jadi 5 Oh, tahun tapi aku setengah. jujur aja, Heeh. aku jujur keto itu bener-bener saya kadang-kadang nggak mikir gila nih kok orang pola makan kayak gini nggak ada yang tahu ya. Terima kasihnya Hmm, banyak hmm, khusus dengan pola makan ini ya. hmm, Saya hmm, nggak tahu, hmm. saya nggak begitu ngerti fisiologis, tapi saya bilangin. Akhirnya kesimpulan saya cuma satu. Sebenarnya penyakit tuh nggak ada, manusia yang buat. Ini Jadi declare, kalau kalau declare. kalau doa minta sembuh sederhana sederhana sederhana. Jangan bawa dupa atau apa, bawa daging. Udah tahu. Pasti ada sesuatu. Tapi benar yang dimaksud sakit itu bukan bukan ndak adanya itu maksudnya gini, bukan dari luar. Nah, jadi ya makanya namanya sindrom metabolik atau degeneratif itu kan memang tidak menular karena bukan sesuatu yang menyebabkan sakit, tapi apa yang kita lakukan itu loh. Nah, Iya, apa yang kita lakukan itu sebenarnya ya mencakup tidak hanya makanan, tapi ya pola hidup.
Ya, Betul. termasuk memang makanan itu ya berkontribusi kalau makannya jorok-jorok, dibarengin dengan tidurnya ndak karu-karuan, ya kan, pola gerak yang nggak sehat, ya udah. Hmm. Makanya Mas Azhar ini yang passionnya lari aja dulu sempat bulat kok. Ya Oh, kan? bulat ya. Saya 78 lah, wong lari kok makan ini tetap gendut. Lari atau gendut. Wis jangan Iya. kenceng-kenceng Mas. Akhirnya Yang saya yang kontribusi apa apa namanya lari itu cuma ya nggak nyampe 30% mungkin. Yang paling utama oh, kan sebenarnya makanan. gitu Udah ya. gitu aja. Jadi ya Keren. akhirnya bilang, "Gua mau lari ya kecuali olahraganya bener-bener gila-gilaan tuh kayak Mas Wido tuh. Oh, disindir Seminggu terus. 70 kilo. Oh, iya. Pantes kurus. Dia nggak diapa-apain juga tetap aja kurus. Aduh, Tapi aku mentor, seneng lah mentor. sama Mas Wido. Gila, panutan banget lah. 76 tahun dan Ah, larinya masih makanya. Nah, luar biasa. ini ngomongin sedikit remeh-temeh umur. Mas Mas Azhar kan 59, Mas Vido yang Mas sempat kenalkan KF kemarin umur 76. Tapi ini mau tahu dari sisi Mas Azhar nih. Kalau lihat Mas Vido umur 76 gitu, kira-kira kesannya umur berapa? Soalnya kemarin tak bilangin kepala 6 nggak percaya loh. Oh iya, dia masih 50 menjelang 60 gitu. Tuh, kan bener kan? Jelang apa? Lah, like gitu, nanti aku kapan aku tak telepon Mas Wido, aku tanya. Kalau menurut Mas Wido, Mas Azhar umur berapa? Masih pecicilan soalnya. Masih lah. Aduh. Buktinya kita jatuh dari pohon berkali-kali. Aduh, keren keren. 5 tahun setengah, PKF. koleksi koleksi banyak penyakit, ya kan, sembuh, ya kan. Kesan utama yang paling berkesan aritmia, pembesaran jantung, tapi itu semua sudah jauh menghilang, ya kan, menghilang dalam tanda kutip, ya, tidak 100%, tapi kualitas hidup jauh lebih meningkat. Sempat sempat apa ini eksperimen, ya, abuse karena berusaha ngejar berat badan, tapi ya akhirnya percaya sama badannya sendiri bahwa ya batasnya memang segini dan tidak bisa dipaksain ibaratnya. Iya. Nah, Buat apa manusia apa medis bikin BMI 17 atau 18 kalau kita nggak coba ke angka itu. Itu yang saya tertantang itu oh, aja. Kalau nah, sampai 25, 27, 28 saya pernah BMI segitu. Cuma kan kalau masa dokter apa medis bikin BMI 18 nggak dicoba sih? Cobain lah. cie, emang Ternyata nakalnya di nggak situ bisa. Mas Hasan. Ternyata nggak bisa. Emang nakalnya di situ kalau Mas Hasan. Tapi anyway, eh sharing ini ya kan, kisah Mas Azhar ini bisa jadi eh, teman-teman boleh anggap sebagai inspirasi atau sebagai warning juga boleh, enggak masalah. Karena bebas aja sih mau melihat sudut pandangnya seperti apa. Jadi eh, moga-moga lewat episode ini teman-teman bisa mendapatkan sesuatu. Oh iya, ternyata eh, pentingnya mengenali badan sendiri, batasannya. Ah, itu krusial, ya kan. Protokol Iya, memang memang sebagai panduan, tapi ya seperti Mas Azhar berulang kali bilang dan juga di episode-episode TFH sebelumnya, protokol itu guidance. Nah, guidance itu tentu ada maksud, ada fungsi, ada why-nya kenapa tertulis seperti itu dan itu yang harus dikenali. Ya, dikenalinya dengan di cross check ke badan masing-masing. Nah, nanti jangan sampai ada yang mungkin tanpa sadar nih, ada yang nonton terus, oh iya, aku ternyata abuse juga nih, tanpa sadar kayak Mas Azhar.
Iya kan, lagi kejar target berat badan. Jadi puasa Iya, dipanjangin, makan dikecilin, ya kan? tapi kayak saya nggak tahu ya bulan puasa ini saya akan coba lagi sih. Waduh, nakal, parah. Tapi salut sih sama semangat belajarnya. Jadi ya itu aku anggap sebagai challenge. Challenge maksudnya gini loh. Kita setiap hari itu kan challenge juga kan dengan segala persoalan hidup, ya kan, dengan stres kehidupan dan segala macam. Masalah itu kan sebenarnya ujian buat kita, betul nggak ya Mas ya? Ya kan? Jadi kalau kita bisa lewatin, lolos atau lulus lewat setiap masalah yang diizinkan terjadi, nah di situ kita jadi naik kelas, kan begitu. Nah, cuman kadang-kadang teman-teman mesti paham batasannya. Jangan sampai sudah ngoyo nih bahasa Jawanya, ngoyo berusaha nyelesain masalah, ternyata malah tekor. Nah, itu jangan sampai. Gitu. Mas, Jadi thank memang, you. Iya, gimana gimana? Lanjut 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 dulu. Tapi memang apa? ya, jadi saya cuma bilangin, ya saya sih terus secara ini bilang bahwa saya terima kasih dengan mengetahui pola makan keto. Hmm, Bahwa hmm, banyak sekali kesembuhan yang saya alami gitu. Yang hmm, mungkin di tempat lain bilang ada banyak malah jadi masalah gitu. Sampai hmm, saat saya ini saya enggak. Nah itu saya pegang juga kata kuncinya. Ya saya coba semua cara saya sendiri. Terus akhirnya saya tahu, hmm, oh ini nggak bisa buat saya. Ini bisa sama saya. Dan hmm, sumber paling utama ya itu tadi, saya cairan sama garam mineral. hmm, Dah, itu yang paling utama yang saya selalu jadi andalan saya gitu ya. Jadi hmm. ya saya makanya bilang, ya kalau saya ternyata banyak sembuh di sini, terus hal apa yang harus membuat saya nyari-nyari lagi gitu. Ya, kalau mengenai tiba-tiba kok ada jerawat lagi nih, salah makan nih, sekian lama nggak ada. Ya nggak usah panik lah. Ada tiba-tiba ada jerawat lagi satu biji, dua biji, Berarti atau berarti ada yang tiba-tiba ngangenin. tiba-tiba aduh kram lagi gitu. Ya masa iya mau mulus terus, kan satu waktu kita ada juga kan salah kalah kurang. Ya nakal-nakal, disadari bahwa ini pasti tindakan kita ya ada yang salah, tinggal dikoreksi aja. Hmm, hmm. Ada yang bilang pacarnya banyak nih, berarti kalau sering, sering Ah, jerawatan. rezeki banyak kali. Aku sekarang udah jarang ngomong keto. Orang alergi kalau denger keto. Karena aku ngomong gini, lu sekarang pola makannya apa jadinya? Masih keto? Enggak, gue cuma low carb, no sugar, dan IF. Nah itu mah keto. Enggak, gue gak bilang keto kok. Habis daripada bilang keto dia alergi, Ya wis. suka-suka dia. Biarkan mereka menyimpulkan sendiri. Oke, Mas. Aduh, Oke, nggak nggak sadar 1 jam. Tapi thank you. Kisahnya ya, sangat sangat menginspirasi, banyak insight. Aku pun jadi banyak dapat masukan ya kan bahwa ya diafirmasi lagi bahwa ini loh kenali tubuh itu pentingnya seperti itu ya. Apapun yang kamu lakukan ya bisa teman-teman lihat episodenya Mas Azhar ini betapa beliau juga bertanggung jawab untuk setiap cara yang dia terapin. Nah, gitu loh. Boleh aja mau nyoba. Kita tidak pernah kelarang di KM. isi di luar tanggung jawab percetakan. Aduh. Oke Mas, Ya, kasih closing statement ya kan buat teman-teman yang nanti menyimak video ini. Silakan Mas. aku nih. Oh ya. Iya, closing statement lah. Jadi, jadi ya itu tadi, buat
para pencari tubuh indah atau badan sehat, ya ini shelter yang paling baik gitulah ya. Tapi ya itu tadi, coba aja, nggak usah takut salah gitu. Salah ya ulang lagi. Ini yang takut. Saya itu kalau ngerjain sesuatu diet apapun, kalau saya ngerasa nggak nyaman, saya berhenti. Ya. Tapi bukan berhenti begitu aja. Minggu depan saya coba lagi. Setelah beberapa kali, lewat-lewat aja. Nah, demikian juga dengan keto. Nggak usah banyak komplain, kerjain aja. Kalau ngerasa kok badan gua nggak enak ya udah. Berhenti aja dulu, mulai lagi aja. Ibarat kata, yaitu proses mengenali badanmu juga kan. Nah, itu. Jangan terkungkung dengan ideal. Jangan terkungkung, ya. Tanpa sadar kalau berusaha ideal itu sudah jadi stres tersendiri. Ya. Jadi ya benar, kalau saya nggak ngerti bahasa lima pilar. Tapi yang paling saya jaga yaitu tidur. Ada apa-apa tidur aja, bodo amat. Keren. Begitu ada Omikron, ada apa kan? Tidur. Gak mau pusing. Kelihatan banget ya teman-teman. Bahasa tubuhnya itu loh. Bahasa tubuhnya itu. Gak mau pusing. Iya. Oke Mas, thank you so much. Ya, moga-moga karena ini kita juga masih di Jabodetabek. Ya, moga-moga kita masih bisa ketemu. Amin. Ngobrol lagi. Moga-moga bisa ketemu Mas Wido juga. Kalau pas beliau pulang kampung. Salah satu cita-cita ya. Salah satu cita-cita. Jerman tapi saya. Jajar Kauman. Oke, teman-teman. Waktu juga yang membatasi. Jadi rasanya kalau sama orang yang seperti Mas Azhar, karakternya kita tidak akan habis-habis ngomong. Tahu-tahu udah lewat 1 jam aja. Tapi itu yang menunjukkan bahwa ada banyak cerita di setiap narsum TFH. Ya, jadi pastikan teman-teman untuk tidak pernah melewatkan setiap episodenya. Baik yang mau ditonton secara live dengan format baru ataupun mau lewat siaran ulang di YouTube. Ya, oke teman-teman, sampai jumpa dan tetap sehat. Dadah.